Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di pelajaran komputer pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang keyboard. Apa sih keyboard? Keyboard itu adalah alat komputer yang fungsinya untuk mengetik. Nah, ada yang sudah bisa memakai keyboard? Oke, bagus. Nah, ini Ibu akan tampilkan keyboardnya. Di sini keyboardnya tidak sesuai abjad ya, tidak A, B, C, tidak berurutan. Kenapa? Nah, biar kalian tahu, kita simak bersama-sama videonya. Oke, selamat menyaksikan. Apakah Anda pernah berpikir kenapa urutan huruf dalam keyboard kita begitu mengacak? Tak hanya di keyboard komputer saja, di keyboard handphone kita hingga di mesin tik kita juga demikian. Susunan huruf dalam keyboard ini dinamakan sebagai QWERTY, diambil dari 6 susunan huruf paling awalnya. Tapi kenapa keyboard kita QWERTY? Kenapa bukan yang lain? Pada zaman dahulu kala, keyboard pada mesin tik kebanyakan menggunakan susunan huruf sesuai dengan urutan alfabet kita. Tapi satu permasalahan terjadi, banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, sehingga tuas pada mesin tik tersebut seringkali menyangkut ketika digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1874, Christopher Soules memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat mesin tik model huruf QWERTY. Ia mendesain keyboard QWERTY untuk memisahkan pasangan huruf yang sering digunakan agar menjadi berjauhan, sehingga mesin tik akhirnya jauh lebih efisien ketika digunakan. Meskipun begitu, ada sebuah temuan lain yang menjelaskan bahwa susunan keyboard QWERTY ternyata dibuat untuk memudahkan komunikasi dari telegraf yang berbentuk kode Morse. Susunan alfabet biasa dianggap sulit digunakan untuk menerjemahkan kode Morse, sehingga kemudian akhirnya dikembangkanlah susunan keyboard QWERTY yang terus digunakan hingga sekarang. Ya, anehnya kita tetap menggunakan keyboard QWERTY meskipun kita sudah jarang menggunakan mesin tik lagi. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik keyboard Anda karena di balik urutan tersebut ternyata terdapat sejarah panjang di dalamnya. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya ya. Kenapa keyboard itu tidak berurutan? Nah, itu. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang tombolnya ya. Yang pertama ada tombol huruf. Nah, ini adalah tombol huruf semuanya dari A sampai Z, oke? Tombol huruf fungsinya untuk mengetikkan nama ataupun cerita dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang kedua ada yang namanya tombol maaf. Yang kedua ada yang namanya tombol angka. Tombol angka ini yang di atas ya. Dari angka 1 sampai angka 0 itu namanya tombol angka. Fungsinya untuk mengetikkan angka. Jadi kalian bisa mengetikkan nomor rumah, mengetikkan nomor handphone, ataupun nomor-nomor yang lainnya. Nah, sekarang ada tombol yang paling panjang. Tombol yang paling panjang itu namanya spasi atau space ya. Fungsinya untuk mengatur jarak antar baris atau antar kata. Contohnya, kita lihat ya. Misalnya kalian mau ngetik sekolah dasar. Sekolah. Tulisan dasarnya itu tidak digabung ya. Tidak digabung gini tapi dipisah. Cara memisahnya ini pakai tombol spasi. Nah, udah gitu. Oke. Jadi kita cukup tekan spasi satu kali. Nah, jadi ini ada jaraknya ya. Baru kita ketik dasar. Seperti itu. Sekarang ada juga tombol enter. Tombol enter fungsinya untuk membuat baris baru. Nah, ini kan kursornya ada di atas. Kalau kita tekan enter, maka kursornya akan berubah ke bawah, akan pindah ke bawah ya. Jadi baris baru. Oke, itu adalah fungsi dari enter. Sekarang ada yang namanya tombol caps lock.
Apa sih fungsi dari caps lock itu? Tombol caps lock fungsinya untuk membuat huruf kapital. Kita coba ya, kita tekan caps lock-nya, maka hurufnya semua akan jadi besar atau huruf huruf kapital. Kita contohkan. Nih, beda kan sama yang tadi karena caps lock-nya kita tekan. Kalau caps lock-nya kita tekan lagi, maka hurufnya akan kembali kecil. Itu fungsi dari caps lock. Ada juga shift. Shift ini juga hampir sama kayak caps lock, tapi dia punya fungsi lain. Jadi shift ini kalau dia ditekan terus, lalu ditekan bersama dengan tombol huruf, maka hurufnya akan menjadi huruf kapital ya. Kalau misalnya kita tekan lalu kita bareng-bareng dengan tombol angka, maka dia akan muncul simbol. Kalau kita tekan shift bersama angka 1, maka yang akan muncul adalah tanda seru. Kalau misalnya kita tekan shift dengan tombol angka-angka 5, ini akan menjadi simbol persen ya. Sekarang kita akan membahas tentang tombol backspace yang sebelah sini ya. Biasanya itu ada tulisan backspace-nya. Ada juga yang hanya tanda panah seperti ini. Apa sih fungsi dari backspace? Fungsi dari backspace adalah untuk menghapus ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang salah, maka kalian bisa hapus pakai backspace. Kalau backspace itu menghapusnya ke kiri. Kita coba ya. Tuh, jadi persennya dia akan hilang. Ada juga tombol del atau delete. Fungsinya adalah untuk menghapus tapi dari sebelah kanan. Kita contohkan ya. Kursornya kita pindahkan ke tengah-tengah biar jelas. Kalau misalnya kita tekan del atau delete, maka huruf yang akan terhapus adalah yang S. Seperti itu ya. Jadi kalau bedanya kalau backspace itu menghapus ke sebelah kiri, kalau del itu ke sebelah kanan. Nah, sampai sini saja ya penjelasannya. Oke, tugas kali ini tolong kalian ketikkan nama, lalu hobi, lalu kelas, dan nomor HP. Oke. Jadi, Ibu minta tolong tugas pertemuan kedua kalian ngetik ya. Ngetik nama kalian, hobi, kelas, dan nomor handphone. Kalau misalnya sama kalian sudah diketik, minta tolong ke ayah dan bunda untuk difotokan dan minta dikirim ke Google Form yang sudah Ibu buat. Oke? Mungkin sampai sini saja penjelasan pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.